sekarang saya bermaksud menjelaskan ya pada Anda sekalian bagaimana membuat laporan yang datanya diambil bukan dari tabel master tapi dari query. Di mana laporan memang pada umumnya adalah datanya diambil dari query karena kalau diambil dari query Anda sudah berupa penggabungan dari beberapa tabel, Anda sudah melakukan calculate tabel, misalkan aja menghitung nilai penjualannya, diskon penjualannya, kapan jatuh tempo, kemudian bonus penjualannya, dan lain-lain. Nah, itu kelebihannya kalau membuat laporan yang sumber data yang akan dijadikan laporan adalah dari query. Jadi, sudah berupa hasil calculate. Nah, kemudian pada penjelasan sekarang, saya juga mau mencoba menjelaskan bagaimana si laporan tersebut, baik itu untuk dicetak ke printer maupun untuk di-preview di layar, itu dikelompokkan berdasarkan grup tertentu. Nah, kebetulan untuk contoh sekarang, saya ingin membuat laporan yang diambil dari query bonus penjualan, ya. Nah, supaya mudah, saya mau kelompokkan, digrupkan si bonus penjualannya berdasarkan konteksnya, nama pembelinya, sehingga kita tahu pembeli ini beli kapan saja, kemudian dia dapat bonus atau tidak. Nah, kalau saya coba ulang kembali, yang dikatakan query bonus penjualan yang sudah dibuat sebelumnya adalah sebagai berikut. Ini loh query bonus penjualannya, informasinya berisi informasi fieldnya, nomor faktur, kemudian tanggal penjualan, kemudian kontak, kemudian tipe barang yang dibelinya, nilai penjualan, dan bonusnya. Kalau saya tampilkan desain query-nya sebagai berikut, ini desain query-nya. Jadi nomor faktur diambil dari tabel data penjualan, tanggal penjualan diambil dari tabel data penjualan juga, kontak diambil dari tabel data pelanggan, yang ini data pelanggan, tipe barang diambil dari tabel data barang yang ini, nilai penjualan ini berupa calculate yang dibuat pada pertemuan sebelumnya menggunakan builder. Di sini rumusnya nilai itu diperoleh dari jumlah dikalikan harga barang. Jumlahnya diambil dari tabel detail data penjualan dikalikan harga barang yang diambil dari data barang. Oke, ini hasil calculate-nya. Bonus di sini ketentuannya dibuat juga memakai expression builder. Ketentuannya adalah jika atau if. Jika nilainya di atas 10 juta, maka dia berhak mendapat bonus payung cantik karena teks diapit memakai tanda petik 2. Bila tidak terpenuhi nilai penjualannya tidak di atas 10 juta, maka tertulis tidak dapat atau tidak mendapat bonus di sini. Ya, tidak dapat. Kira-kira seperti itu. Ini contoh bagaimana menempatkan expression builder pada query. Nah, kalau sudah saya save, kemudian kalau saya running, ini loh tampilan hasilnya. Jadi contohnya faktur 46001 tanggal penjualan tanggal 3 Juni tahun 2020, pembelinya Kurniawan, beli Samsung Galaxy M21 senilai 9.087.000, totalnya itu tidak dapat bonus. Kenapa? Karena di bawah 10 juta. Tapi Kurniawan ketika beli tanggal 3 Juni juga dia beli Samsung Galaxy Note 20, totalnya 34 juta, dia dapat bonus payung cantik. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, untuk itu kita tutup query-nya, close. Nah, kita buat laporannya ya. Nah, untuk membuat laporan dari laporan bonus penjualan yang diambil dari query ini, Anda pindahkan ke tab create. Di tab create Anda pilih report wizard. Jadi saya mau mencoba menjelaskan sekali lagi bagaimana membuat laporannya menggunakan report wizard. Jadi Anda pilih report wizard. Kemudian nanti keluar kotak dialog report wizard. Nah, pada kotak dialog tersebut Anda pilih query-nya. Kebetulan sudah terpilih karena tadi posisinya saya sedang ada di query bonus penjualan kan. Jadi biar query bonus penjualan. Kebetulan saya mau ambil seluruh field, berarti Anda ambil seluruh field mulai dari nomor faktur, tanggal penjualan, kontak personnya, tipe barang, nilai, dan bonusnya. Kalau sudah, next. Nah, berikutnya pertanyaan yang kedua, yaitu, do you want to add any grouping level? Apakah mau dikelompokkan berdasarkan field tertentu? Defaultnya di sini tidak diberikan pilihan pengelompokan. Saya mau kelompokkan berdasarkan konteksnya. Sehingga saya dapat tahu Kurniawan itu ada yang dapat bonus, ada yang tidak, gitu kan? Seperti itu berdasarkan nilai pembeliannya. Nah, di sini saya pilih konteks, sehingga konteks yang berwarna biru pindah ke kanan. Kalau tidak jadi, Anda remove-nya dari sini. Ya, jadi pilih konteks, ini memilih grouping-nya. Dengan cara seperti ini, grouping levelnya Anda menggunakan field name kontak.
Nah, kemudian next, berikutnya dia tanya, di antara konteks yang sama itu mau diurutkan berdasarkan apa? Ya, what sort order and summary information do you want for detail record? Jadi untuk detail record-nya itu mau diurutkan misalnya apa? Nah, saya kebetulan saya mau urutkan berdasarkan, misalkan saja saya mau urutkan berdasarkan nomor fakturnya. Jadi saya pilih nomor faktur, saya pilih ascending berarti terurut dari nomor faktur terkecil sampai dengan terbesar urutannya ascending. Kalau pilih descending ya tentunya sebaliknya. Saya biarkan ascending. Berikutnya di bawah ada pilihan summary option. Nah, summary option ini ya kalau Anda klik akan menampilkan kotak dialog sebagai berikut. Ini tampilan kotak dialog summary option. What summary value would you like calculated? Ya, ini hanya akan tampil kalau fieldnya jenisnya angka, ya value, ya jenisnya angka. Ya misalnya nilai, jumlah unit, kemudian diskon penjualan dan lain-lain. Kebetulan yang jenisnya angka pada query tersebut hanya nilai. Jadi field yang ditampilkan hanya nilai. Anda mau calculate menggunakan perhitungan yang mana? Kalau Anda pilih sum berarti Anda menjumlahkan summary. Kalau Anda pilih AVG berarti average rata-rata. Kalau Anda pilih min berarti minimum dan kalau dipilih max berarti maksimum. Boleh dipilih empat-empatnya atau mana yang Anda butuhkan. Saya misalkan membutuhkan untuk menjumlahkan per kelompok grouping ya sum juga menjumlahkan untuk seluruh data. Jadi saya pilih nilai kemudian sum. Nah, kemudian di bawah, di sebelah kanan ada pilihan show. Mau ditampilkannya detail and summary. Kalau detail and summary berarti per setiap grup itu akan dijumlahkan dan juga summary-nya, total keseluruhan penjualan sudah dilakukan. Kalau summary only berarti hanya totalnya saja. Nah, saya pilih detail and summary. Kalau Anda ingin menampilkan prosentasenya dalam bentuk prosentase, Anda pilih calculated percent of total for sums. Ini kalau mau ditampilkan persen. Saya tidak, saya cukup pilihan detail and summary saja. Anda klik OK. Berikutnya kita lanjutkan ke tahap berikutnya dari report wizard. Next. Nah di tahap berikutnya Anda diminta memilih layoutnya. How would you like to layout your report? Nah bentuk layout pilihan layout report untuk yang digroupingkan itu ada 3 step. Ini tampilannya, ini blok, ya ini tampilan previewnya, ini outline. Saya pilih step aja untuk contoh sekarang. Step ya, berjenjang seperti tangga. Kemudian orientationnya saya pilih landscape supaya jumlah kolom yang bisa ditampilkan dalam pencetakan ke printer ataupun pencetakan di preview di layar itu cukup lebar. Jadi tertidur. Jadi Anda pilih landscape, kemudian di bawah centang adjust the field with show all field fit on a page. Jadi dia paksakan seluruh field masuk dalam satu halaman. Ya tentunya resikonya adalah bahwa ukuran fontnya akan menjadi lebih kecil, menyesuaikan supaya dipampatkan bisa lebarnya masuk satu halaman. Walaupun kadang-kadang kalau ada kadang-kadang tetap saja dia masuk ke halaman 2 sebagian, ya terpotong sedikit. Tapi tidak apa-apa. Kita lanjut next. Berikutnya, what title do you want for your report? Mau diberi nama apa laporan ini? Saya beri namanya laporan bonus penjualan. Laporan bonus penjualan. Boleh ada spasi di antara laporan dengan bonus dengan penjualan, tetapi tidak boleh ada spasi di depan. Kemudian berikutnya, mau langsung di preview reportnya, biarkan di preview, Anda pilih finish. Ini loh hasilnya, ini loh hasilnya, ini hasilnya. Ya, kalau Anda perhatikan di bawah sini, Anda punya sekarang laporan bonus penjualan. Yang ini saya sembunyikan. Ini loh bentuk laporannya. Jadi terkelompok laporan bonus penjualan Chandra itu membeli di faktur nomor 4602 4701 tanggal 5 tanggal 3 belinya ini nih tipe barang yang dibelinya ini nilainya. Kalau keluar di dalam tampilan preview di layar atau dicetak ke printer seperti pagar berderet atau hashtag berderet itu menunjukkan bahwa lebar kolom nilainya tidak mencukupi. Ya, tidak mencukupi. Jadi Anda harus masuk ke desain, lebar kolom nilainya harus diperlebar, gitu ya. Nah, kebetulan Anda lihat kan ini berarti dapat paling cantik berarti nilainya nih di atas 10 juta nih. Dan seterusnya. Ini Anda lihat di baris summary for contact-nya Chandra ada 3 ya. Total sum-nya di sini berarti total untuk pembelian Chandra saja. Nah, sekarang kita masuk ke desain, kita rapihkan ya biar kelihatan semua. View, design, view. Ini tampilan desainnya. Oke. Yang pertama kita tata adalah boleh kita tata dulu untuk area
untuk area detailnya dulu, area detail. Area detail ini nomor faktur, judul kolom, ini nomor faktur, detail record per recordnya. Saya karena toh nomor faktur lebarnya nggak terlalu besar, saya pilih atas dan bawah, berarti pilih judul di page header-nya dan judul record per recordnya. Pilih dua-duanya, saya geser ke kiri. Menggesernya boleh memakai keyboard, boleh memakai mouse. Ini saya memakai keyboard. Saya geser ke kiri. Oke, ya. Nah, kemudian lepas, ya. Oke, ini nomor faktur boleh ada spasi kalau untuk judul. Kemudian tanggal penjualan saya pilih atas bawah judulnya dan lebar fieldnya, ini lebar fieldnya saya samakan ke sini. Oke, ini tanggal penjualan atas bawah. Saya geser ke kiri juga ke sini. Tujuannya saya geser ke kiri agar nilai bisa diperlebar ya supaya tanda pagar berderet atau hashtag berderet-nya tidak ditampilkan. Oke, ini saya perkecil aja. Mungkin untuk tanggal nggak usah terlalu lebar. Tanggal boleh segini. Nah, tulisan tanggal penjualannya untuk label ini boleh ada spasi. Atau cukup nggak usah pakai tulisan penjualan, atau ini pasti tanggal kan? Sorry. Ini jadi, nah untuk tanggal penjualan ya mungkin cukup tanggal, tidak usah memakai tulisan penjualan. Oke, seperti ini. Kemudian tipe barang, ini lebarnya saya samakan dengan ini, takutnya panjang. Kemudian saya geser ke kiri ke sini. Oke, tipe barang. Oke, ini lepas. Yang tulisan tipe barangnya boleh diberi spasi. Kemudian nilai, ini lebarnya saya samakan dengan di bawah, ini dan ini sama. Saya geser ke kiri juga. Nah, karena tadi keluar gambar seperti pagar berderet atau hashtag, ini saya perlebar. Dengan diperlebar, ini harusnya sekarang menjadi cukup tampilannya. Bonus, saya pilih atas bawah, saya geser ke kiri, memakai keyboard. Kalau mau diperlebar, memakai mouse bisa. Kalau pakai keyboard, gunakan tombol Shift panah ke kanan. Ini saya menekan tombol Shift. Oke. Nah, kalau sudah, hati-hati, ini nilai ya. Berarti sum nilai juga ini saya samakan posisinya. Sum nilai juga lebarnya sama ke sini. Jadi ini dan ini itu sebenarnya posisinya sama. Juga di bawah nih sum nilai ini juga ya. Yang di report footer, kalau di report footer berarti total keseluruhan ya. Ini saya samakan posisinya. Oke, jadi ini dan ini itu harusnya lebarnya sama. Kalau sudah kita lakukan preview. Kita simpan dulu save, view, print, preview. Harusnya sekarang sudah tampil, ya kan? Sudah lebih rapi. Nomor faktur, tanggal, tipe barang, nilai, ini bisa tampil semua. Totalnya ke bawah tampil. 14 juta tambah 6 juta 58.000 tambah 6 juta 3 juta 6 juta 358.000, totalnya sekian. Ini kan? Nah, ini kan jadi totalnya ke bawah. Dan kalau kita pindah ke halaman berikutnya, grand totalnya ini juga tampil. Oke. Ya, ini kalau ditampilkan dalam 2 halaman. Oke. Kalau sudah, kita modifikasi lagi. Yang berikutnya, kita mulai rapikan satu persatu. Yang pertama area judul ini. Area judul laporan bonus penjualan, kita samakan dengan laporan-laporan yang lain. Kita samakan dengan laporan misalnya saja data pelanggan, di mana informasinya ini laporan data pelanggan PT Bintang Makmur, alamat dan logonya. Kita copy saja dari sana. Anda masuk ke view design view dari laporan data pelanggan. Ini, yang ini saya copy. Ctrl C, kemudian pindahkan ke laporan bonus penjualan. Kita masuk ke desain juga. Ini saya perbesar areanya. Ini saya delete. Toh kita mau ganti Ctrl paste. Ya, atau edit paste. Ya, Ctrl V atau edit paste. Atau edit paste. Ini hasilnya tentunya judulnya bukan laporan data pelanggan, tapi laporan tadi apa? Bonus penjualan. Ya, saya ganti laporan bonus penjualan. Judulnya, oke, warnanya saya tidak memakai warna, berarti di tab format, fill color untuk judul di sini, ya, untuk report header saya memakai warna putih saja. Kemudian page header, ya, page header untuk judul kolom per kolom, ini saya justru yang mau diberi warna. Saya perbesar sedikit. Kemudian ini teksnya, teks labelnya saya pilih semuanya. Ini saya sembunyikan dulu.
Oke, ini saya tidak dibutuhkan lagi, saya tutup ya. Yang ini. Nah, saya pilih semuanya, saya beri warna coklat tua biar konsisten. Kemudian saya pilih bold. Oke, saya turunkan sedikit. Ya, mau pakai panah ke bawah boleh nih, diturunkan ke atas ke bawah tuh. Kemudian kalau sudah lepas, ini faktur terpotong R-nya. Oke. Nah, berikutnya ini saya beri warna justru. Saya beri warna menggunakan warna misalkan ini. Ya, jadi diberi warna yang ini. Oke. Ya, ini diberi warna. Oke, nah kalau sudah kita save dulu. Home, view, print, preview. Ini loh hasilnya ya. Jadi sudah ada judulnya, sudah lebih rapi. Judulnya Laporan Bonus Penjualan PT Bintang Makmur dan Cemara Utara nomor 75 Bandung. Sekarang ini informasinya sudah cukup jelas. Ya, kontak, ini kontak kurang lebar berarti ini nama kontaknya. Ini setiap kontak, setiap pelanggan, ini informasi pembeliannya dengan totalnya. Nah, berikutnya kita coba rapikan lagi, close print preview. Saya ingin nih konteksnya terpotong tadi ya, berarti kurang lebar. Ya. Nah, berikutnya tulisan konteksnya yang ini, konteksnya nama pembelinya, saya mau lebih mencolok. Berarti Anda klik di sini, saya pilih format, saya pilih warna merah juga bold, saya perbesar ukurannya misalnya saja 16. Nggak apa-apa, Anda boleh menggunakan ukuran yang lebih besar konteksnya sehingga tahu per setiap ini boleh saya perbesar sedikit ya. Oke, ini takut lebih panjang segini. Kemudian kalau biar kelihatan, Anda juga boleh dilengkapi dengan garis misalkan di bawah konteks. Anda masuk ke desain, kemudian di sini ada line, ini garis line. Saya tarik garisnya di sini. Oke. Ketika ditarik, kalau keluar garis ini berarti nggak lurus nih. Kalau ketika ditarik garisnya nggak kelihatan berarti lurus ya. Nah ini berarti lurus. Lepas, kemudian kita atur formatnya, save outline-nya saya menggunakan garis yang lebih tebal. Misalkan ini. Kemudian warna garisnya saya pilih warna ini juga. Oke, sehingga saya lepas, ini loh ada garis seperti ini. Ya, ini untuk konteksnya. Sehingga kalau saya save, home, view, print preview, ini loh tampilannya. Ya, oh ini gradian Budi Pratama terpotong, berarti ini kurang panjang ya nama konteksnya. Oke, kita modifikasi lagi. Berarti ini bisa lebih panjang karena tadi fontnya diperbesar. Oke, garisnya juga saya perpanjang. Berikutnya, kita masuk ke area detail. Area detail ini berisi informasi record per record dari datanya kan. Nah, ini hati-hati area detail. Semua teks dalam area detail ini adalah field name. Jadi tidak boleh nama fieldnya terganti. Misalnya nomor faktur diberi spasi, ini akan menjadi error. Nah, ya ini kita ambil semuanya. Kemudian saya pilih formatnya menggunakan warna yang sama, tapi italic, miring. Kemudian saya ingin beri garis bawah, ya diberi garis bawah. Di bawahnya berarti Anda masuk ke desain. Saya gunakan line juga di sini. Saya tarik garisnya di sini. Ketika ditarik nggak boleh kelihatan garisnya, ini berarti sudah lurus. Kemudian masuk ke format, ya bentuk garisnya sudah betul. Ini warna garisnya. Kemudian ketebalan garisnya saya pilih lebih tebal sedikit, misalkan nomor 2. Kemudian bentuk garisnya pingin line type-nya saya pilih yang dot titik-titik. Oke, hati-hati ini jangan terlalu tinggi karena ini adalah tampilan record per record. Kalau terlalu tinggi nanti jarak antar recordnya menjadi renggang. Kita save, kita lihat hasilnya. Home, view, print, preview. Ini loh tampilannya. Sudah lebih rapi kan? Anda lihat tuh. Ini judul laporannya, ini konteksnya, ya sudah tidak terpotong. Yang nama konteksnya, ini yang dibeli oleh Chandra. Ya, ini yang dibeli oleh Chandra. Oke, ini yang dibeli oleh Gradian. Ya kan, dengan garis antar record sehingga jelas. Yang berikutnya di bawahnya nih ada summary for contact. Jumlahnya 3. Kalau memang butuh tampil, tinggal dimodifikasi tampilannya, fontnya, format fontnya, warnanya, dan lain. Tapi kalau mau dibuang juga tidak menjadi masalah. Sum-nya saya mau ganti pakai bahasa Indonesia jumlah. Dan tertulis di sini. Oke. Dan bold misalnya saja. Jadi tulisan sum, saya geser ke kanan ke sini. Dengan tertulis angka tulisan jumlah. Yang summary for contact-nya mau saya hapus. Berarti kita masuk ke sini. Di area contact
footer, yaitu pengelompokan konteks, ini yang summary ini saya del. Oke, kemudian yang ini saya geser sedikit ke atas, ke sini, kemudian saya menggunakan formatnya sama, ini bold, cetak tebal. Nah, lepas, kemudian yang sum ini, saya geser ke sini. Ini yang sum ini, saya ganti dengan tulisan jumlah. Tulisan jumlah. Total sum ini, sum nilai ini, saya atur formatnya menggunakan font yang sama, formatnya menggunakan warna yang sama, bold, kemudian tulisan sum saya ganti dengan tulisan jumlah, saya geser ke kanan, dibikin rapat kanan. Nah, kalau sudah, saya simpan dulu, save, kemudian home, view, print, preview. Ini loh tampilannya, sudah lebih rapi ya, kalau Anda perhatikan. Sekarang Chandra, total pembeliannya sekian, kemudian Gradian, total pembeliannya sekian. Nah, kalau tidak mau memakai bingkai kotak tulisan jumlahnya, ya, kalau ini mau tetap pakai bingkai atau mau menghilangkan bingkai, maka masuk ke sini. Yang ini dan ini, dua-duanya, format di sini outline-nya saya pilih transparan. Berarti tanpa menggunakan bingkai. Ya, tanpa menggunakan bingkai. Oke, berikutnya. Turun ke bawah. Di bawah ada page footer, berarti tampilan per setiap halaman. Footer ya, per setiap halaman. Tulisan now, tanggal laporannya saya mau buang aja. Saya pilih delete, hapus. Yang ini saya mau Indonesiakan aja. Ya, tulisannya. Ya, tulisan page saya ganti menjadi di sini, sorry. Tulisan page ini yang diapit pakai tanda petik 2 boleh diganti, ini kan teks ya. Saya jadi hal, maksudnya halaman. Kemudian of menjadi dari. Page artinya nomor halaman, pages artinya total halaman keseluruhan. Kalau mau diberi warna, saya boleh menggunakan warna yang sama. Ini, kalau ini juga mau diberi warna yang sama, ya Anda pilih ini. Kemudian saya pilih bold, italic juga. Ya, tanpa bold ya, italic. Ini untuk nomor halaman. Ya, kalau sudah, saya save, home, view, print, preview. Ini loh tampilannya. Sudah lebih rapi kan? Sekarang tanpa kotak. Totalnya kelihatan jumlahnya untuk Chandra, ini untuk Gradian, dan di bawahnya tertulis nih, halaman 1 dari 3 halaman. Kalau saya tampilkan dengan 2 page, ini loh tampilannya. Halaman 1 informasi penjualan untuk Chandra dan Gradian Budi Pratama. Halaman 2-nya informasi untuk Gratiani, Handono, dan Kurniawan. Sehingga kita dapat menyiapkan berapa payung yang harus kita siapkan untuk masing-masing pelanggan. Yang berikutnya lagi, yang next, ini halaman 3. Nah, di halaman 3, di akhir ini, kalau Anda perhatikan, di sini ada informasi, di halaman 3, ada informasi grand total. Total penjualan produk kita untuk seluruh pelanggan, ya, selama transaksi berlangsung, itu totalnya berapa? Oh, ternyata kita berhasil menjual dengan nilai total keseluruhan 234 juta, ya, grand totalnya. Nah, kalau ini biar kelihatan bagus dan mencolok, oke, kita modifikasi, close print preview. Ya, berarti di paling bawah di report footer ini, oke, ini saya geser ke sini. Ini teksnya saya salin dari sini formatnya, berarti di tab home, format painter, saya klik ke sini, ya, grand total. Kemudian yang ini, saya juga format painter, saya salin ke sini. Oke, nah, cuma bedanya barangkali untuk yang ini, ya, ini grand total, saya ganti huruf besar semua, teksnya huruf grand total. Oke, kemudian supaya ini kelihatan warnanya berbeda, saya beri warna yang berbeda, berarti di tab format, kemudian saya beri warna, misalkan saja, oke, yang lebih tua, ini juga sama, saya menggunakan warna yang lebih tua. Oke, kalau sudah, saya save, home, view, print, preview. Ya, ini tampilan satu halaman, ini tampilan 2 halaman, ini tampilan 4 halaman misalnya saja. Seperti ini. Ini kembalikan ke 2 halaman. Ini informasinya, ya. Kemudian berikutnya kita lanjut halaman 3. Ini loh informasinya. Sudah lebih rapi ya. Tuh grand totalnya memakai warna yang berbeda. Ya, itu yang perlu saya sampaikan, ya. Saya save dulu. Ya, dengan cara disimpan, maka desain laporan
bonus penjualan yang datanya diambil dari query bonus penjualan dianggap selesai, ya. Nah, kalau sudah, Anda bisa setelah Anda simpan, Anda bisa tutup. Jelas?